Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai pembahasan alam semesta menurut ilmu sains dan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada hambanya bahwa segala sesuatu membutuhkan proses, tidak terjadi dalam sekejap saja. Walaupun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu betapa kuasanya sebenarnya dapat membuat semua hal dalam sekejap hanya dengan mengatakan kun fayakun, maka semua akan terjadi. Wallahu a'lam. Sesungguhnya Allah telah menceritakan segala proses penciptaan alam semesta secara gamblang kepada setiap hambanya yang beriman. Yang perlu kita tafakuri lagi adalah bahwa Al-Quran menjelaskan semua itu sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mencapainya pada masa tersebut. Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Sajdah, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy kamu. Semua tidak memiliki seorang penolong dan pemberi syafaat pun selain dirinya. Dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya diproses dalam 6 masa. Dan manusia dengan rasa keingintahuan yang tinggi mulai berlomba-lomba mencari tahu hakikat pada saat terciptanya alam semesta ini. Rasa keinginan tahuan serta ketakjuban manusia terhadap benda-benda langit dan alam semesta telah melahirkan beragam teori pemikiran. Tahukah kalian bagaimana proses penciptaan alam semesta ini menurut ilmu sains dan ilmu Al-Quran? Berikut merupakan proses penciptaan alam semesta ini menurut ilmu sains dan ilmu Al-Quran. Yang pertama, menurut sains, berdasarkan teori-teori Big Bang, planet-planet dan benda-benda langit lainnya dahulu adalah satu, lalu dipisahkan oleh ledakan besar. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata raqqan fa fata'nahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy afala yu'minun. yang artinya langit dan bumi dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Kedua, menurut sains, berdasarkan teori kabut can replace, kata surya berawal dari sebuah asap kabut yang biasa disebut nebula. Sedangkan menurut Quran surah Al-Fussilat ayat 11 yang berbunyi, Summastara illa samai wa hiya dukanu faqala laha wa lil ardi tiyatau an au karhan qala ta'ataina ta'i. yang artinya kemudian dia mengunjungi pencipta langit, dan langit pada saat itu masih berbentuk gumpalan asap. Ketiga, menurut sains, dulu bumi merupakan planet yang sangat tandus. Lalu dengan air hujan dimulailah kehidupan. Sedangkan menurut Quran surah An-Nahl ayat 65 yang berbunyi, Wallahu anzala minas samai ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yasma'un. yang artinya, dan Allah menurunkan dari langit air, dan dengan air dihidupkannya bumi setelah matinya. Yang keempat, menurut standar teori, tata surya mengalami perluasan. Sedangkan menurut Quran surah As-Sujarat ayat 47 yang berbunyi, Wassama'a banainaha bi'aidin wa inna lamuhsinun. yang artinya, dan langit kami buat dengan kekuasaan. Sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
Yang kelima atau yang terakhir adalah menurut teori evolusi dan biologis, semua hewan diciptakan dari air, kemudian berevolusi menjadi seperti sekarang. Sedangkan dalam Quran surah An-Nur ayat 45 berbunyi, Wallahu halaka kulla dabbatin mimma faminhum ma yamsi ala batani wa minhum ma yamsi ala rijlan wa minhum ma yamsi ala arba yahlukullahu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. yang artinya dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Itulah proses penciptaan alam semesta menurut sains dan Al-Quran. Itulah beberapa proses penciptaan alam semesta ini menurut sains dan ilmu Al-Quran. Teori-teori tersebut sudah terlebih dahulu dijabarkan di dalam Al-Quran, jauh sebelum adanya penemuan teori-teori tersebut. Sekian dari pembahasan kelompok kami mengenai pembahasan fenomena alam menurut sains dan Al-Quran. Ilmu jika tidak dilandasi dengan iman, maka suatu saat akan runtuh. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.